Musim akan selalu berganti. Mari kita buka Keluaran pasal 14, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, inti daripada kitab Keluaran itu satu. Tema besar daripada kitab Keluaran itu apa, saudara? Let my people go. Katakan let my people go. Biarkanlah umatku itu pergi. Makanya dikatakan namanya kitab Keluaran. Artinya ada yang dikeluarkan. Ya, kitab Keluaran intinya bicara tentang dikeluarkannya Israel dari perbudakan Mesir. Tapi kalau kita bicara tentang kitab Keluaran, ini hanya bukan bicara tentang orang Israel saja, tapi ini juga bicara tentang kita sebagai Israel rohani. Amin, saudara. Sehingga kitab ini bukan hanya bicara tentang orang Israel, tapi bicara juga tentang saudara dan saya sebagai Israel rohani. Ya. Dan dikatakan bahwa Keluaran pasal 14 ini adalah bagaimana orang Israel itu sudah keluar, ya, sudah keluar dari Mesir. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menuntun langkah mereka. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan itu memimpin orang Israel tidak melewati jalan yang tercepat. Coba kita lihat petanya, saudara. Bagaimana Tuhan membawa keluar orang Israel, saudara? Ya. Nah, saudara lihat itu ada Egypt itu adalah Mesir, ya. Dan kemudian ada garis merah turun ke bawah, terus kemudian lewat laut dan diputar di situ, saudara. Itu perjalanan orang Israel. Sebenarnya perjalanan orang Israel tujuannya adalah Kanaan. Kanaan itu di bagian atas, saudara. Dan jalan tercepat itu ada namanya Way of Philistine. Jalan melewati daerah orang Filistin. Itu jalan yang paling cepat. Dan itu hanya ditempuh dalam perjalanan jalan kaki itu kurang lebih 11 hari. Itu jalan yang paling cepat, saudara. Tapi Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan itu, saudara. Ya, Tuhan tidak bawa mereka ke jalan-jalan yang paling cepat. Tapi Tuhan membawa mereka putar lewat bawah, saudara. Dan kalau putar lewat bawah itu kurang lebih di total itu 2 tahun. Tapi karena mereka bersungut-sungut, 1 kali bersungut-sungut ditambah setahun. Jadi total orang Israel itu mengalami perjalanan itu 40 tahun, saudara. Dari yang harusnya cuma 11 hari, tapi mereka tempuh dalam perjalanan 40 tahun. Kenapa, saudara? Nah, kita akan lihat juga melalui kisah ini, saudara. Ya, orang Israel itu sudah keluar dari Mesir. Di Keluaran pasal 12, Keluaran pasal 13 mereka udah keluar. Mereka udah bersorak-sorai, mereka udah bersukaria. Tapi firman Tuhan katakan, ya, Tuhan suruh mereka lewat yang garis merah itu, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Waktu mereka lewat yang garis merah itu, saudara, mereka itu seperti ada dalam sebuah jebakan. Jebakannya apa, saudara? Mari kita lihat, saudara. Ya, kembali ke Keluaran tadi. Katakanlah kepada orang Israel, ini kata Tuhan kepada Musa, supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di mana? Di tepi laut. Berarti sisi depan mereka adalah apa? Laut. Ya, sisi depan mereka adalah laut. Nah, ayat 3, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah apa? Mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah apa? Mengurung mereka. Dengan kata lain, Firaun dengar, ini orang Israel ini ternyata mereka bodoh-bodoh ini. Mereka ada jalan yang paling cepat, mereka tidak pilih jalan paling cepat, mereka tersesat di padang gurun. Lihat sekarang mereka kemana? Di depan mereka laut, di kiri kanan itu adalah gunung. Wah, ini kita serang mereka, habis mereka ini.
Jadi di pikiran Firaun, orang Israel ini bodoh. Padahal mereka tidak tahu, Firaun tidak tahu. Tuhan yang tuntun orang Israel melewati jalan yang dianggap bodoh itu, saudara. Jadi kalau dikatakan orang Israel itu sebenarnya dalam posisi terjepit, terjebak. Betul tidak, saudara? Mereka terjebak. Karena apa? Karena di depan mereka laut. Di samping kiri kanan gunung. Dan nanti kalau saudara kita lihat, saudara, di belakang mereka itu pasukan daripada pasukan daripada Mesir, Firaun. Itu mengejar mereka. Coba kita baca. Ya. Terus ayatnya. Ayat yang 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ayat yang kelima. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, apalagi mereka bilang, wih ini orang bodoh ini, dia tidak tahu jalan ini, sudah kita kejar saja. Apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Ayat yang ke-6. Kemudian ia memasang keretanya, membawa serta rakyatnya, ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya, jenderal-jenderalnya ikut semua, saudara, yang terbaik. Saudara, pada waktu zaman itu, militer Mesir adalah militer yang terbaik pada waktu itu, di dunia, saudara. Tidak ada yang mengalahkan militer Mesir. Kalau dibuat perbandingan antara orang Israel, sekalipun mereka punya 3 juta rakyat, tapi dibandingkan Mesir, punya kereta yang begitu gagah, senjata yang canggih, dengan teknik perang yang begitu luar biasa. Orang Israel tidak ada apa-apanya, saudara. Orang Israel itu tidak ada apa-apanya, mereka tidak punya senjata, mereka budak. Mereka cuma biasa buat batu bata. Mereka tukang bangunan. Mereka tidak punya keahlian berperang, saudara. Dibandingkan Mesir yang begitu kuat, negara nomor 1 militernya. Ya, terus saudara. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir sehingga ia mengejar orang Israel. Tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh apa? Tangan yang dinaikkan. Mereka lagi euforia. Mereka tidak tahu di belakang Firaun lagi kejar. Mereka lagi bersenang-senang, mereka lagi euforia. Wah, kita merdeka, kita bebas. Ya, kita bebas. Saudara, saya bilang Tuhan memerdekakan kita dari perbudakan dosa, bukan untuk kita bebas sebebas-bebasnya. Amin, saudara. Ya, Tuhan memerdekakan kita dari perbudakan dosa, bukan untuk kita hidup sebebas-bebasnya, bebas berbuat dosa. Tapi kita hidup dimerdekakan untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Kenapa Tuhan izinkan mereka ngalamin situasi terjebak seperti ini, saudara? Mereka pikir mereka bebas, mereka pikir mereka udah merdeka. Tapi Tuhan sepertinya Tuhan yang buat skenario. Tuhan yang buat skenario seperti yang mereka terjebak, saudara. Next. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka. Dan mencapai mereka pada waktu apa? Mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ayat yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka ketakutan, saudara. Euforia tadi hilang seketika. Mereka mulai ketakutan, saudara. Mereka ketakutan karena apa? Di belakang Mesir, di kiri kanan gunung, di depan ada laut. Saudara, mereka mau apa, saudara? Mereka mau apa, saudara? Mereka ketakutan. Mereka ketakutan, saudara. Mereka seperti dijebak. Yang jebak siapa, saudara? Saya tanya sama saudara. Yang jebak siapa? Tuhan. Pernahkah saudara merasa dijebak sama Tuhan?
Pernahkah saudara merasa dijebak sama Tuhan? Wah, katanya ikut Tuhan itu tanpa masalah. Begitu ikut Tuhan, masalahnya tambah banyak. Rasanya seperti dijebak sama Tuhan. Tuhan itu suka apa? Dalam tanda kutip menjebak, dalam tanda kutip saudara ya. Tapi sebenarnya di balik itu semua ada tujuan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Nah, kemudian apa, saudara? Mereka ketakutan. Lalu mereka ketakutan orang Israel dan mereka apa? Berseru-seru kepada Tuhan, saudara. Ketakutan itu reaksi yang normal tidak, saudara? Reaksi normal, saudara. Selama kita masih hidup di dunia, kita masih bisa ketakutan. Ketika masalah datang dalam hidup kita, ketika tantangan datang dalam hidup kita, ketika persoalan datang tiba-tiba dalam hidup kita bisa ketakutan, saudara. Amin, saudara? Tapi jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidup saudara dan saya. Amin. Jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidup saudara dan saya. Orang Israel ketakutan, tapi mereka apa? Berseru-seru kepada Tuhan. Itu suatu hal yang baik yang bisa kita ikuti, saudara. Waktu saudara takut, saudara berseru sama Tuhan. Waktu saudara takut, saudara berseru sama Tuhan. Waktu saudara takut, saudara apa? Berseru sama Tuhan. Tapi ternyata mereka berseru cuma sebentar, saudara. Apa yang mereka katakan berikutnya, saudara? Ayat berikutnya, saudara. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami apa? Keluar dari Mesir. Ya, mereka mulai ngomel, mereka mulai salahkan Musa. Mereka mulai bilang, Musa buat apa kau bawa kami keluar kalau kami mati di padang gurun ini? Saudara lihat, mereka baru saja melihat tangan Tuhan menurunkan tulah atas Mesir, 10 tulah turun. Mereka baru saja melihat Tuhan bebaskan mereka dari Mesir. Saudara, saya mau bilang ini apa, saudara? Seringkali saya bilang ini, saya kutip, untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir cuma butuh berapa? 1 hari. Ya. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran orang Israel butuh waktu berapa lama? 40 tahun, saudara. Jadi sebenarnya ini gambarannya tentang kehidupan kita. Saudara, untuk saudara diselamatkan oleh Tuhan, itu bukanlah proses yang panjang. Saudara tidak harus berusaha jadi orang Kristen. Saudara tidak harus berusaha untuk bisa menjadi anak Tuhan. Saudara, kekristenan itu yang pertama bicara status kita. Detik kita percaya pada Yesus dan karyanya. Saudara, itu bukan satu proses yang lama. Itu proses seketika itu juga. Saudara dipindahkan dari kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib. Amin, saudara. Keselamatan itu adalah waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Detik itu juga, saudara tidak bisa ada di tengah-tengah. Oh, ini kegelapan. Oh, ini terang. Saudara di tengah-tengah. Tidak bisa, saudara. Entah saudara dalam kegelapan atau saudara dalam terang. Salah satunya itu, saudara. Waktu saudara dalam kegelapan, saudara tidak bisa dibebaskan dengan kekuatanmu. Hanya karya Kristus yang bisa membebaskan hidup saudara dan saya. Waktu saudara percaya pada Yesus dan apa yang dia kerjakan, detik itu juga manusia lama saudara mati di atas kayu salib dan saudara punya hidup yang baru di dalam Kristus. Amin, saudara. Amin, saudara. Tetapi untuk membuat Mesir ingatan akan manusia lama dalam hidup orang percaya dibutuhkan waktu seumur hidup. Amin, saudara. Jadi kita mungkin bilang hari ini kita sudah dibebaskan dari perbudakan. Secara status clear. Tetapi
Tapi saudara, kadang-kadang dalam hidup kita, engkau masih berjuang, engkau masih ingat, engkau masih terus ingat akan apa yang ada di Mesir. Engkau akan apa yang ada di Mesir. Itu bicara tentang apa? Engkau masih diperbudak di dalam jiwa saudara. Amin saudara. Dan ini proses yang berlangsung terus-menerus sampai kita mati saudara. Kalau saya mau bilang inilah daging. Daging tidak bisa mati ketika sampai saudara mati. Atau saudara punya tubuh kemuliaan. Selama kita hidup di dunia, sifat-sifat manusia lama itu akan terus mengikuti kita. Persoalannya adalah apa? Apakah engkau mau terus ingat itu? Atau engkau mau lupakan itu dan engkau fokus pada Kristus dan karyanya. Amin saudara. Sehingga apa saudara? Ya, orang Israel, mereka udah dikeluarkan dari Mesir. Tapi waktu mereka hadapi masalah, yang mereka ingat apa? Aduh di Mesir dulu enak. Aduh di Mesir dulu enak. Kenapa kita harus mati di padang gurun? Kenapa kita tidak mati saja di Mesir? Coba, mereka ngeluh apa lagi saudara? Mereka ngeluh apa lagi? Ayat yang 12. Bukankah telah kami katakan padamu di Mesir, janganlah ganggu kami, biarkan kami bekerja pada orang Mesir. Jadi menurut mereka lebih enak di bawah perbudakan Mesir. Mereka ingat kembali, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka udah keluar loh saudara dari Mesir. Mereka udah keluar. Ya, ini gambaran tentang hidup kita sebagai orang percaya. Saya lihat satu kali Paulus pernah tegur keras jemaat di Galatia. Coba kita buka Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Aku heran, kata Rasul Paulus, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dengan mengikuti satu Injil yang lain. Ya, terus yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu, yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan pada kamu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan padamu, apa? Terkutuklah dia. 2 kali. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, apa? Terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan pada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan pada manusia, maka aku bukanlah apa? Hamba Kristus. Saudara, Paulus ini, jemaat Galatia adalah jemaat yang dilahirkan oleh penginjilan daripada Rasul Paulus. Saudara tahu apa itu Injil? Injil itu bicara kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Injil bicara tentang kekuatan Allah, bukan bicara tentang kekuatan manusia. Injil selalu bicara tentang apa yang Kristus kerjakan untuk menyelamatkan manusia. Dan jemaat Galatia percaya itu. Mereka lahir baru. Mereka menjadi gerejanya. Mereka dilahirkan kembali. Tapi kemudian apa? Dalam perjalanan gereja itu saudara, ada penyusup-penyusup yang masuk di antara jemaat itu. Dan orang-orang Yahudi, mereka mau membawa jemaat Galatia untuk kembali ke akar Yahudi. Mereka bilang apa? Tidak cukup kamu hanya percaya saja. Kamu harus disunat. Kamu harus merayakan hari-hari raya. Kamu harus buat ini dan itu. Kalau tidak, kamu tidak diselamatkan. Jadi penyusup-penyusup ini membuat jemaat Galatia menjadi ketakutan, menjadi terintimidasi. Seolah-olah mereka tidak yakin akan keselamatan mereka kalau mereka belum melakukan ini, dan itu. Dan sudah tahu Paulus bilang apa? Galatia pasal 3 coba. Galatia pasal 3. Apakah kamu sebodoh itu? Wih, Paulus keras saudara. Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirnya di dalam daging? Saudara tahu daging itu apa? Daging itu adalah usaha manusia. Roh itu bicara apa? Usaha Tuhan menyelamatkan manusia.
Paulus berkata, Injil itu adalah bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Bukan usaha manusia menyelamatkan dirinya. Daging itu bicara kekuatan manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara tahu, waktu saya tadi renungkan kisah ini saudara. Orang Israel, mereka diselamatkan oleh karena karya Kristus, gambaran daripada domba. Mereka keluar, mereka sukacita. Tapi ketika mereka menghadapi masalah, saudara tahu kenapa masalah itu diizinkan Tuhan? Kenapa Tuhan set masalah? Supaya untuk menunjukkan hati kita yang sesungguhnya. Apakah hati kita masih fokus dengan kekuatan diri kita sendiri? Atau kita sungguh-sungguh belajar mempercayai bahwa Tuhan adalah jawaban di dalam hidup kita. Tuhan sengaja setting situasi. Situasi itu dibuat seperti jalan buntu, saudara. Saudara tahu jalan buntu? Pernah saudara ngalami jalan buntu? Pernah saudara bawa mobil sampai ngalami jalan buntu? Jalan buntu itu artinya tertutup. Tuhan sengaja setting jalan buntu supaya Tuhan mau orang Israel percaya bahwa hanya Tuhanlah jawaban dalam kehidupan mereka. Amin, saudara. Tapi orang Israel maunya kembali apa? Kembali ke Mesir. Mesir itu bicara tentang apa? Mereka ingat kembali berhala-berhala mereka. Dewa-dewa orang Mesir. Saudara tahu berhala itu apa? Mungkin hari ini bukan bicara patung. Saudara tidak lagi sembah patung. Saudara tidak lagi sembah yang lain. Tapi ketika hati saudara lebih fokus dengan yang lain daripada kepada Tuhan. Itu saudara, itu berhala. Ketika ada saudara sesuatu yang membuat saudara menarik perhatian saudara lebih daripada Tuhan itu sendiri. Itu berhala saudara. Dan berhala itu membuat fokus hidup saudara bukan pada Tuhan, tapi pada Dia. Termasuk kekuatan diri saudara sendiri. Waktu saya ingat ini saudara, saya dibawa Tuhan kembali ke peristiwa di Taman Eden. Di Taman Eden saudara, manusia dicoba mau pilih pohon pengetahuan baik dan jahat atau mau pilih pohon kehidupan. Manusia pilih pohon pengetahuan baik dan jahat. Membuat mereka apa? Terpisah dari Tuhan. Mereka andalkan diri mereka sendiri. Itu bukan Injil, saudara. Pohon pengetahuan baik dan jahat mengajarkan mereka bagaimana mereka bisa diselamatkan dengan kekuatan mereka sendiri. Dan saudara, ini satu proses yang seringkali tidak pernah akan ada habis-habisnya dalam hidup kita. Karena apa? Dalam perjalanan hidup kita selalu diperhadapkan untuk kembali pada daging. Ingat daging itu apa? Mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Akibat kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita mulai khawatir. Kita mulai takut. Kenapa kita mulai takut, kita mulai khawatir? Karena kita meragukan bahwa Tuhan ada dalam situasi kita. Betul ya saudara? Kenapa kita mulai takut? Kenapa kita mulai khawatir? Kalau kita mulai flashback, ternyata ketakutan itu muncul. Karena kita mulai meragukan kehadiran Tuhan di dalam apa yang kita alami. Amin saudara. Saudara lihat orang Israel. Orang Israel mereka baru dibebaskan dari Mesir. Mereka baru ngalamin tangan Tuhan begitu luar biasa. Tapi begitu ngadapin situasi buruk, mereka mulai lupa sama kebaikan Tuhan. Makanya waktu saya baca ayat ini, ternyata manusia itu, daging kita, itu lebih tertrigger dengan hal negatif. Saudara percaya tidak? Manusia itu lebih gampang tertrigger, dipancing dengan hal negatif. Betul ya saudara? Kalau saudara coba naikkan satu berita, kalau berita itu berita yang biasa, berita baik, kadang-kadang itu tidak viral. Tapi kalau berita itu berita yang kontroversi, yang negatif, wah itu cepat viral saudara. Ya, apalagi gosip, wah kamu tahu tidak ini begini, orang ini begini, wah itu cepat viral saudara. Tapi kalau orang ini baik begini, wah kadang-kadang biasa lah. Tidak ada yang viral, tapi kalau yang negatif saudara coba, kadang-kadang orang mau ngetop, naikkan saja berita yang kontroversi. Kan cepat viral saudara. Ya kan? Langsung viral di mana-mana. Kalau yang negatif biasanya lebih cepat saudara. Itu daging manusia sepertinya suka seperti itu. Daging kita itu suka sesuatu yang negatif saudara. Ya. Tapi kebaikan Tuhan, makanya kebaikan Tuhan itu mesti terus diingatkan dalam hidup kita. Kita mesti terus ingatkan diri kita.
akan kebaikan Tuhan. Seringkali kita gampang lupa akan kebaikan Tuhan. Begitu mengalami masalah, yang kita fokus adalah hal yang buruk, hal yang jelek, bahkan kita mulai meragukan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Jadi saudara tahu, kenapa Tuhan menyeting orang Israel itu seperti dalam keadaan jalan buntu? Sebenarnya apa? Yang pertama, Tuhan mau tahu hati mereka. Yang kedua, Tuhan mau nyatakan bahwa kamu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhan mau bilang gini, akulah jalan satu-satunya dalam hidupmu. Saudara, saya mau bilang gini saudara, kita dibebaskan dari dosa. Bukan untuk kita bebas berbuat dosa. Kita merdeka dari perbudakan dosa untuk kita masuk ke dalam satu alam yang baru, namanya alam di mana kita tidak bisa berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Ini sebenarnya satu gambaran yang indah tentang kehidupan kita. Bagaimana dalam hidup ini saudara sebenarnya, Tuhan mau bilang gini, aku bawa kamu keluar dari Mesir bukan untuk kamu hidup bebas sebebas-bebasnya, tapi untuk kamu hidup berjalan dalam tuntunanku, karena tanpa tuntunanku kamu tidak mungkin bisa berjalan, Tuhan bilang. Amin saudara. Jadi sebenarnya kehidupan dalam kasih karunia itu adalah kehidupan yang bergantung sepenuhnya pada tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Mereka udah diselamatkan, mereka udah dibebaskan. Tapi bukan mereka bebas sebebas-bebasnya. Mereka mulai berjalan mengandalkan tiang awan dan tiang api dalam kehidupan mereka. Mereka mulai lihat ketika ada persoalan, mana yang mereka mau percayai. Persoalan mereka lebih besar atau janji Tuhan, penyertaan Tuhan lebih besar dalam hidup mereka. Amin saudara. Dan ternyata terbukti mereka mulai meragukan janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mulai berjalan dalam daging mereka sendiri. Mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Kalau mereka meragukan Tuhan dalam hidup mereka, berarti mereka mengandalkan apa? Kekuatan mereka sendiri. Waktu mereka andalkan kekuatan mereka sendiri, yang ada apa? Ketakutan, kekhawatiran, intimidasi. Kalau saudara mulai berjalan dalam ketakutan dalam hidup saudara, cek, bagaimana cara kita cek diri kita? Kita berjalan dalam daging atau kita berjalan dalam roh? Kalau saudara selalu dikuasai ketakutan, intimidasi dalam hidup saudara, artinya saudara sedang digerakkan oleh daging saudara. Karena daging itu membuat saudara meragukan Tuhan dalam hidup saudara. Daging itu tidak bisa berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Daging itu selalu buat saudara mau lepas dari Tuhan. Dan akibatnya adalah ketakutan, intimidasi, kekhawatiran. Dan buahnya adalah apa? Perbuatan-perbuatan daging. Banyak kali kita fokus di perbuatan-perbuatan dagingnya. Kita mau kalahkan perbuatan daging. Tapi kita tidak kalahkan akar daripada perbuatan daging. Yaitu apa? Ketika kita mulai meragukan Tuhan di dalam hidup ini. Amin saudara. Jadi sebenarnya Tuhan bilang gini, waktu kita dikeluarkan dari perbudakan dosa, dipindahkan dalam Kristus, sebenarnya Tuhan mau bilang gini, engkau tidak bisa hidup tanpa aku. Engkau harus selalu berjalan dalam tuntunanku. Fokus hidupmu adalah selalu sadari kehadiranku dan penyertaanku. Waktu engkau selalu menyadari aku dalam hidupmu, percayalah, engkau akan selalu berjalan di dalam kemenangan dalam hidupmu. Amin saudara. Dan orang Israel apa saudara? Next. Mari kita Keluaran. Nah, ayo berkatalah Musa pada bangsa itu. Apa yang pertama? Jangan takut. Ya. Kenapa Musa bilang jangan takut? Ya, ini pesan juga buat setiap kita. Saudara, kenapa kita takut? Karena kita meragukan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, jujur saudara, termasuk yang khotbah di depan masih bisa takut saudara. Jangan saudara pikir, saya tidak bisa lagi takut. Kita masih ada daging saudara. Kadang-kadang kalau mata kita lebih fokus dengan persoalan, kita bisa takut saudara. Makanya Tuhan harus selalu ingatkan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Amin saudara. Karena waktu kita takut sebenarnya kita sedang meragukan kehadiran Tuhan
di dalam situasi kita. Ya. Jangan takut. Yang kedua apa? Berdirilah tetap. Dalam bahasa Inggrisnya stand still. Stand still ini bukan sekedar posisi berdiri kita, tapi stand still ini lebih bicara tentang suasana hati kita waktu kita sedang menghadapi badai, menghadapi jalan buntu, menghadapi situasi yang sulit. Orang Israel sedang takut, itu suasana hatinya sedang galau. Tapi Tuhan bilang apa? Stand still. Tenanglah. Dan Yesus juga katakan itu ketika murid-murid tengah badai. Waktu dia datang jam 3 pagi. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Stand still itu bicara apa? Hati, suasana hati kita. Tetap tenang, ada damai sejahtera. Amin saudara? Ada damai sejahtera. Sekalipun badai di luar masih besar. Sekalipun tantangan di luar belum selesai. Tapi Tuhan bilang, stand still. Minggu lalu lagu yang bahasa Inggrisnya itu bagus. I will be still, know you are God. Aku akan tenang karena aku tahu Engkau lah Tuhan. Aku akan tenang bukan berarti situasiku selalu baik-baik. I will be still because I know you are God. Aku akan tenang bukan karena situasiku aman-aman. Aku akan tenang karena aku tahu siapa Tuhan dalam kehidupanku. Saudara, menurut saudara, orang Israel atau Musa tahu tidak apa yang akan dilakukan Tuhan? Tahu tidak, saudara? Wah, kira-kira Tuhan akan belah Laut Merah. Tahu tidak? Tidak tahu loh, saudara. Kita bacakan udah selesai kisahnya. Wah, kita baca enak, ini jadi sebuah peristiwa yang dahsyat luar biasa. Kalau saudara jadi orang Israel pada waktu itu, saudara mungkin juga takut. Kenapa? Di depan laut, di belakang Firaun, kiri kanan gunung. Mau lari kemana, saudara? Tinggal mati saja ini. Tapi Tuhan ajar sesuatu begini, saudara. Kita tidak harus tahu segala sesuatu. Kalau kita tahu segala sesuatu, kita bisa jadi sombong. Semua bisa kita kendalikan dengan kekuatan kita. Saya tahu apa yang akan terjadi 1 minggu lagi. Saya tahu apa yang akan terjadi 1 tahun lagi. Itu kita akan sombong, saudara. Tapi Tuhan tidak izinkan kita tahu segala sesuatu. Supaya apa? Supaya kita belajar percaya. Bahwa kita tidak tahu apa yang ada di depan. Tapi kita percaya, kita punya Tuhan yang ada bersama kita. Dia sudah ada di depan kita. Amin, saudara. Sehingga kita tidak bisa sombong. Aku tidak tahu segala sesuatu, Tuhan. Tapi aku mau belajar percaya. Aku bisa stand still karena aku tahu Engkau Tuhan yang ada di dalam kehidupanku. Amin, saudara. Musa tidak tahu apa yang akan terjadi. Musa tidak tahu laut akan dibelah. Mungkin dalam pikiran mereka, bagaimana ya Tuhan, bagaimana ya Tuhan. Musa juga pikir nanti mungkin Tuhan bawa mereka terbang. Wah, bawa mereka menyelam di laut. Atau bagaimana, Musa masih buta. Tapi kita belajar, kita tidak harus tahu segala sesuatu. Jangan pikir, saudara, pemimpin tahu segala sesuatu. Kita tidak tahu segala sesuatu. Tapi kita mau belajar bahwa kita punya Tuhan yang tahu segala sesuatu. Dan kita belajar dalam tuntunannya, satu langkah demi satu langkah. Amin, saudara. Next, terus. Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Musa omong dengan yakin, lihatlah keselamatan. Ini bahasa Ibraninya Yeshua. Ini sebenarnya bicara tentang lihatlah Yeshua. Ya, ini pribadi Kristus, saudara. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Wah, Musa bicara dengan suatu keyakinan. Ayat berikutnya, saudara, ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan, wah, Surabaya kita suka ayat ini, saudara. Saudara, saya mau bilang, hari ini Tuhan bukan hanya akan berperang, Dia sudah berperang dan Dia sudah kalahkan musuh. Dan Dia sudah berikan kemenangan itu buat saudara dan saya. Amin, saudara. Firman Tuhan katakan apa? Engkau lebih daripada pemenang. Ya,
Tuhan bukan akan berperang, tapi Tuhan sudah berperang. Dan dia mati di atas kayu salib, itulah puncak kemenangannya dia. Dia kalahkan iblis, dia permalukan iblis, dia lucuti iblis. Dan dia berikan kemenangan itu buat saudara dan saya. Iblis tidak punya akses dan hak lagi atas hidup saudara dan saya. Amin. Next. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian padaku? Katakanlah pada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudara tahu tadi yang berseru-seru siapa? Musa atau orang Israel? Kenapa Tuhan bilang berserulah, berfirmanlah Tuhan pada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian padaku? Yang berseru siapa? Musa atau orang Israel? Saya mau bagikan ini ada dua penafsiran, saudara. Yang pertama, ada penafsiran yang berkata, ada satu adegan yang hilang di sini. Jadi setelah Musa omong dengan berani, kan pemimpin tidak boleh ragu-ragu. Dia ngomong, jangan takut, berdirilah teguh, ya kan? Tapi dalam hatinya dia sendiri juga takut, sudah. Dia sendiri juga galau. Jadi tidak tahu apa yang terjadi nanti. Wah, bagaimana kalau tidak terjadi apa-apa? Bagaimana kalau kita mati semua? Saya percaya itu juga jadi kegalauan Musa juga. Setelah itu dia sembunyi, dia ke belakang, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan gimana nih Tuhan? Tuhan gimana nih Tuhan? Musa juga takut. Saudara tahu Tuhan bilang apa? Ngapain kamu berseru-seru Musa? Jalan sudah. Kasih tahu orang Israel jalan sudah. Saudara ini gambaran begini saudara. Yang pertama, kadang-kadang kita nih sebagai anak Tuhan, kita nih cuma bilang, sudah pokoknya berdoa saja. Berdoa itu artinya udah tidak lakukan apa-apa. Saya mau cari kerja. Sudah pokoknya berdoa saja. Berdoa sih dia tidak keluar-keluar dari rumah. Tiap hari dikurung di kamar. Pokoknya Tuhan bilang berdoa saja. Saudara, cara Tuhan bekerja bukan gitu. Rest itu bukan do nothing, saudara. Rest itu bukanlah tidak ada yang saudara lakukan. Rest itu adalah saudara, sekalipun saudara sibuk, tapi saudara bergerak dalam tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Waktu saudara berdoa minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku pekerjaan Tuhan. Aku belum punya kerja. Bukan saudara diam di kamar terus tiba-tiba minta Tuhan turun dari langit dan kasih berkat turun seperti jatuh dari langit, saudara. Tapi saudara mulai bergerak, saudara mulai jalan, bergerak dalam tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya suka satu kali waktu Abraham mau cari jodoh buat anaknya Ishak. Dia suruh bujangnya namanya Eliezer. Eliezer, kamu pergi cari jodoh buat Ishak. Eliezer bilang apa? Waktu sudah ketemu sama Ribkah, dia bilang gini, Tuhan menuntun aku pada waktu aku berjalan. Artinya gini, saudara. Saudara bergerak. Dan waktu saudara bergerak, disitulah Tuhan mulai menuntun langkah saudara. Amin, saudara. Dan saya mempelajari beberapa kali, ketika orang Israel, mereka mulai jalan, disitulah laut mulai terbelah. Ketika mereka mulai melangkah, disitulah mujizat Tuhan mulai berjalan. Amin, saudara. Bukan berarti waktu kita berdoa, sudah berdoa aja tidak lakukan apa-apa. Bukan seperti itu, saudara. Makanya Tuhan tegur sama Musa, Musa, ayo berjalan. Nah, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, ada yang berkata begini, saudara. Ini juga saya dapat rema dari sini. Dia bilang gini, saudara, kenapa orang Israel itu diselamatkan sama Tuhan? Kalau saudara pikir kenapa, apa lebih baiknya orang Israel daripada orang Mesir? Kalau sama bermoral, saya pikir dua-duanya juga 11-12. Ya mungkin perbedaan status saja, satu lebih punya resources, satu budak. Tapi kalau secara kebaikan mungkin sama saja mereka dua. Oh, buktinya orang Israel juga suka bersungut-sungut, mereka kepala batu, mereka bisa lawan Tuhan, betul ya saudara? Tapi apa yang buat Israel itu diselamatkan, Mesir dibinasakan? Kenapa, saudara? Karena Israel punya seorang pengantara namanya Musa. Jadi waktu orang Israel berseru sama Tuhan, Tuhan bilang itu sebenarnya Musa yang sedang berseru sama Tuhan. Jadi keberadaan daripada Israel itu diwakili di seorang Musa. Ibrani 3 berkata, pengantara perjanjian lama adalah Musa. Tetapi juga dikatakan pengantara perjanjian baru adalah Yesus. Tahukah saudara, Israel diselamatkan mungkin karena Musa yang menjadi wakil mereka di hadapan Tuhan.
Hari ini, saudara dan saya diselamatkan oleh karena apa? Bukan karena kita baik, tapi kita punya seorang pengantara yang jauh lebih baik daripada Musa. Namanya siapa? Namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Kita diselamatkan bukan karena kita baik. Kita diselamatkan bukan karena apa yang bisa kita buat. Kita diselamatkan karena kita punya seorang pengantara yang setia, yang mewakili kita di hadapan Bapa di sorga. Dan pengantara itu namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, kita kembali kitab Keluaran, saudara. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian padaku? Katakanlah pada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang yang berkuda. Next. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Saudara lihat, waktu mereka mulai bergerak, saudara, malaikat Allah itu tadinya ada di depan mereka. Tapi malaikat itu pindah ke belakang mereka. Ya. Dan bukan hanya malaikat, tiang awan itu juga bergerak dari depan, pindah di belakang mereka. Jadi saudara, maksudnya apa? Tuhan itu kasih pengaman, jaminan untuk mereka bahwa orang Mesir tidak akan mungkin bisa mengejar mereka. Tuhan kasih pengaman, saudara, double. Yang satu malaikat, yang satu tiang awan, tiang api. Saudara, ini saya garanti buat saudara dan saya. Saudara dijamin di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa merebut saudara dan saya dari tangan Tuhan. Tuhan kasih saudara double pengamanan. Amin, saudara. Amin. Ya. Next. Ayat berikutnya, ayat 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan antara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi apa? Tanah kering, maka terbelahlah. Saudara, ini gambaran apa? Kenapa Tuhan mesti pakai Musa? Kenapa mesti tangannya harus diangkat? Kenapa tongkatnya, saudara? Saya pernah bilang, tongkat Musa tongkat biasa. Tongkat Musa ini tongkat yang dipakai 40 tahun mengembalakan kambing domba. Tongkat, orang Kupang bilang tongkat yang puruk. Tidak laku dijual. Tidak ada harganya. Tapi kenapa Tuhan pakai itu tongkat? Apakah Tuhan tidak bisa langsung tiup saja angin tanpa tongkat? Bisa tidak, saudara? Bisa. Di sini kita melihat sebuah keindahan. Tuhan itu harusnya dia bisa saja dia tidak pakai hidup saudara. Dia bisa bergerak sendiri. Tapi dia tidak mau bergerak sendiri. Dia mau pakai kerjasama dengan saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara dikasih talenta. Saudara dikasih karunia. Bukan untuk saudara kasih nganggur-nganggur, saudara. Talenta, karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, Tuhan mau pakai bergerak melalui hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Ya. Next. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Coba tampilkan gambarnya. Saya coba cari gambarnya, saudara. Ini ada gambarnya, saudara. Nah, ini saudara. Saudara lihat itu tembok dari air, kiri dan kanan. Saudara kalau jalan di tengah-tengah itu rasanya bagaimana, saudara? Ngeri, saudara, betul? Ada yang takjub, ada yang ngeri, ada yang, tiba-tiba ada hiu lewat di situ, saudara. Hiu lewat tapi tidak bisa menyeberang, seperti akuarium raksasa, saudara, sedang berjalan di tengah-tengahnya, saudara. Tuhan buat sesuatu yang dahsyat, saudara. Berjalan di tengah-tengah tembok air kiri kanan.
Jadi ini gambaran dari apa, saudara? Ini gambaran dari baptisan. Coba kita buka 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Paulus kutip ini. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, tiang awan. Dan mereka semua telah melintasi laut, Laut Merah. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis di dalam awan dan di dalam. Jadi melewati itu seperti apa? Baptisan. Baptisan itu bukanlah syarat diselamatkan. Baptisan itu adalah tanda bahwa saudara sudah diselamatkan. Amin, saudara. Jadi saudara mesti percaya sama Tuhan dulu, mengalami kelahiran baru. Saudara mengalami kelahiran baru, saudara mengambil keputusan untuk dibaptis. Amin, saudara. Baptisan adalah sebuah tanda bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa, dari perbudakan dosa. Dan kita hari ini menjadi kepunyaan Tuhan untuk selama-lamanya. Next, kita kembali ke Keluaran. Keluaran 14. Ya. Kemudian ayat 20. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut tempat kering, sedang kiri kanan mereka sebagai tembok bagi mereka. Terus orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang awan dan tiang api memandang antara orang Mesir, lalu dikacaukannya antara orang Mesir itu. Ayat 25, yang buat roda keretanya berjalan miring, maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari. Mereka udah tengah laut baru mereka sadar. Udah terlanjur. Nah kali ini mereka terjebak untuk mati, saudara. Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab apa? Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan. Saudara, saya baca ini. Saudara, Tuhan akan buat orang-orang lihat bahwa dalam hidup saudara ada Tuhan yang membela hidup saudara. Amin, saudara. Kalau selalu menyadari Tuhan dalam hidup saudara, selalu bergantung sama Tuhan, selalu tahu bahwa saudara tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saudara, orang-orang akan melihat orang ini ada Tuhan dalam kehidupannya. Dia selalu ada pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat. Bahkan kelihatan seperti jalan buntu, tapi selalu saja ada pertolongan Tuhan. Orang bisa lihat ada tangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Next. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa menulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Next, berbaliklah segala air menutupi kereta. Dan orang berkuda dari seluruh pasukan Mesir yang telah menyusul orang Israel ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Ayat 29. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri kanan mereka air itu seperti tembok buat mereka. Ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ketika mereka lihat itu, mereka mulai sadar, mereka percaya. Tapi itu saudara, nanti saudara akan lihat lagi mereka mulai ragu lagi. Mereka mulai ragu lagi. Itulah kehidupan kita juga sebagai anak Tuhan. Maka kita mesti selalu diingatkan. Ya, waktu kita dimerdekakan dari dosa, bukan berarti kita hidup bebas sebebas-bebasnya. Tapi saudara, Tuhan mau selalu keluarkan ingatan akan Mesir itu. Tuhan mau hapuskan itu. Tuhan mau selalu ingatkan diri kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin, saudara. Makanya kehidupan di dalam kasih karunia adalah kehidupan selalu menyadari bahwa Tuhan ada dalam hidup saudara. Dan kau tidak bisa berjalan tanpa tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Waktu kita selalu menyadari itu saudara, bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Kadang-kadang kita akan mengalami set up seperti itu.
Kita akan mengalami seperti skenario kita dalam keadaan terjebak seperti itu. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang bawa kita seperti itu, bahkan kalau gitu karena kegagalan kita sendiri, percayalah bahwa Tuhan adalah jalan. Amin. Dia adalah jalan. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan sebenarnya Tuhan mau sadarkan kita bahwa engkau tidak bisa hidup tanpa aku. Waktu engkau datang padaku, waktu engkau menyadari aku, waktu engkau selalu ingat akan aku. Yang pertama, itu akan menghilangkan ketakutanmu. Itu akan buat engkau bisa ada dalam damai sejahtera. Sekalipun masalahmu belum selesai, sekalipun persoalan belum selesai, tapi engkau bisa lihat, aku ada di tengah-tengah persoalanmu. Amin saudara. Dan saya percaya, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk dalam kehidupan kita. Karena dia rencanakan sesuatu yang kelihatan buruk. Tapi di balik semua itu, ada rancangan Tuhan yang mulia. Amin saudara. Ya, di sini kita belajar tidak mudah mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel. Ini gambaran kita orang percaya sekali lagi. Kita orang percaya sudah diselamatkan oleh Tuhan, oleh darahnya, kita dimerdekakan. Tapi seringkali dalam perjalanan hidup ini, kita selalu ingat akan apa yang ada di Mesir. Akan apa yang ada di Mesir. Ini bicara apa? Kita mulai kembali lagi, andalkan kekuatan kita. Mungkin saudara bilang, saya tidak andalkan kekuatan saya tetap percaya Tuhan. Bukti daripada kita mengandalkan kekuatan kita adalah saudara mulai takut, saudara mulai khawatir, saudara mulai bimbang. Amin saudara. Cara ngecek kita punya diri sedang dalam kedagingan atau dalam roh, satu yang paling simpel adalah engkau sedang dalam ketakutan atau sedang dalam damai sejahtera. Kalau engkau sedang dalam ketakutan, artinya dagingmu bekerja lebih keras daripada rohmu. Karena daging itu selalu buat kita meragukan Tuhan. Kalau roh itu selalu buat kita mempercayai Tuhan. Amin saudara. Daging selalu buat kita selalu merasa Tuhan tinggalkan kita. Mana Tuhan? Buktinya aku persoalan kok tidak selesai-selesai. Mana Tuhan? Buktinya masalahku tidak beres-beres. Itu daging saudara sedang bicara lebih kuat. Kalau roh saudara sedang bicara lebih kuat, sekalipun engkau belum selesai masalahmu, Tuhan ada bersamamu. Sekalipun persoalan belum selesai, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Amin saudara. Itu roh saudara bicara lebih kuat. Nah, daging itu akan buat saudara ingat terus kekuatan saudara. Ini yang Tuhan mau proses. Ini yang Tuhan mau ambil dalam hidup kita. Amin saudara.